Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang terdiri dari saya, Aditya Wisnudaditya, ada di samping saya Subhan, dan satunya lagi ada dari Faisal Saifullah, dan yang sedang merekam adalah yang Nur Fauzi, akan mempresentasikan tentang kewirausahaan, entrepreneurship, dan berpikir global. Berpikir perubahan. Setiap hari kita menyaksikan perubahan. Ya, dalam usaha kita juga menyaksikan perubahan. Produk baru selalu bermunculan menggantikan produk-produk lama. Dan banyak entrepreneur yang tidak menyadari bahwa dunia ini penuh dengan perubahan dan mereka tidak boleh duduk-duduknya melewati hidup dari keuntungan tanpa kewaspadaan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa setiap usaha peluang apapun itu selalu muncul peluang-peluang lainnya dan menghasilkan ide kreativitas yang baru. Ya, di sini manusia melihat perubahan tetapi tidak mampu melihat, punya mata tapi tidak melihat. Jadi manusia hanya berpikir konsumtif saja tanpa melihat adanya peluang celah untuk menggapai usaha tersebut. Dan berarti manusia selalu menyangkal realita baru dan terbelenggu realita lama, rutinitas, dan enggan berpikir tentang hal-hal baru. Di sini kita mencoba untuk mengasah kemampuan kita untuk mendirikan suatu usaha dan memperhitungkan tentang peluang-peluangnya. Dan semua itu dibentuk oleh mindset kita. Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki. Nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Dan mindset adalah semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan kita alami. Mindset sebenarnya adalah pemikiran yang lahir dari sebuah pengalaman. Jadi kita harus benar-benar berpikir bagaimana caranya mencari rotasi-rotasi pemikiran yang bisa menumbuhkan kreativitas dalam diri sendiri untuk bersaing dalam dunia kewirausahaan. Ini ada mindset menggerakkan perilaku. Pola pikir atau mindset memberitahukan kita bagaimana hidup harus dimainkan, yang akhirnya akan menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Sebenarnya pemikiran kita haruslah terus biasa untuk memberikan kualitas baru dan pemikiran-pemikiran baru untuk bersaing dalam dunia kewirausahaan tersebut. Agar berhasil, kita semua perlu memahami pola pikir masing-masing. Kita harus membawanya keluar ke tingkat sadar, memperhatikannya dengan baik, dan melihat apakah ada pikiran-pikiran negatif yang harus dibuang. Dan presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Subhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Wisnu. Ini saya akan lanjutkan untuk mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir, untuk mengubahnya itu tidak segampang pemikiran dari semua hal. Pola pikir bisa diubah, ya tentu saja bisa diubah karena itu adalah takdir yang bisa diubah. Untuk pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran, maka pola pikir bisa juga diubah dan dibentuk ulang. Ini sama yang tadi, ada pula pola pikir yang bisa diubah dengan bantuan para ahli seperti psikolog atau ahli-ahli mindset
transportasi atau terapis NLP. Next, mengubah pola pikir. Apa saja tanda-tanda terjadinya perubahan pola pikir? Yang pertama, kita mulai memahami suatu hal yang selama ini kita ketahui dengan pengertian yang berbeda. Ini maksudnya kita harus memahami sebelum kita bertindak, jadi harus merubah pola pikir dahulu. Yang kedua, kita tiba-tiba sadar bahwa apa yang tadinya kita yakini benar ternyata sangatlah keliru. Ini mengubah pola pikir yang sulit di sini, karena sebelumnya kita mikir adanya kekeliruan. Next, mengubah pola pikir. Pola pikir yang berubah tidak mengubah situasi dan lingkungan di mana kita hidup, melainkan mengubah pikiran diri kita sendiri dalam memahami situasi dan lingkungan. Ini adalah hal pola pikir yang tidak menyangkut di lingkungan dan masyarakat. Perubahan pola pikir berarti juga berubah dari suatu pola pikir kepada pola pikir yang lain. Perubahan dari pola pikir negatif ke pola pikir yang lebih positif, dari pecundang menjadi pemenang, dari pola pikir statis menjadi kreatif dan konsumtif menjadi produktif, dan berubah dari pola pikir pekerja menjadi entrepreneur. Next, pola pikir entrepreneur, pola pikir menonjol dalam banyak hal. Ini maksudnya kita harus melebihi dari pola pikir yang lain dengan menonjolkan diri apakah kita bisa yakin atau tidaknya. Dalam masalah konsumsi, seorang entrepreneur berkarakter produktif, bukan konsumtif. Produktif versus konsumtif. Ini maksudnya kita harus memproduksi pola pikir dan jangan harus berpasrah dengan pola pikir yang sudah ada. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir produktif yang dimilikinya. Ini kita harus kreatif untuk mengolah dari segi manapun dengan pola pikir positif, keuangan, dan produktifnya yang kita miliki. Next. Game kebutuhan dan keinginan. Ini dari game ini tujuannya untuk mengetahui apakah Anda memerlukan atau menginginkan suatu benda. Terus peralatannya tidak ada, hanya imajinasi. Jadi untuk ini penggambaran di luar kepala. Peraturan, bayangkan Anda mahasiswa baru saja mendapat bonus 100 juta. Sementara pendapatan Anda setiap bulannya sudah mencukupi. Instruktur Anda akan menyebutkan 10 nama suatu barang dan setiap peserta menentukan apakah mereka membutuhkan atau menginginkan beserta alasannya. Next, lanjut. Hambatan persepsi saat memulai usaha. Merasa sudah terlalu tua dan merasa terlalu muda. Ini adalah hal yang minder yang harus kita hindari. Yaitu yang kedua, tidak berbakat. Ini minder yang kedua, yaitu berpikiran sudah tidak ada bakat yang perlu dikeluarkan. Ini adalah hambatan. Tidak punya modal. Ini suatu hambatan yang ada solusinya, yaitu bisa pinjam modal ke bank yang sudah terpercaya yang ada jaminan. Selanjutnya diteruskan dengan Mas Faisal. Waktu dan persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Abdullah. Saya akan lanjutkan tentang presentasi berpikir berusaha.
55.000 sampai dengan 60.000 kali. Sayangnya 77% statement yang diucapkan bersifat negatif atau melemahkan dia. Jadi secara tidak langsung orang itu akan menghadap negatif pada kita. Padahal kita mempunyai suatu keinginan atau keunggulan untuk berusaha atau berwirausaha guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Statement yang sangat sering kita jumpai yaitu saya kurang sukses. Itu awalnya kita merasa kurang berkecukupan atau merasa ingin lebih dari yang lainnya. Saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses. Banyak orang beranggapan mereka itu merasa saya itu sudah terlambat untuk sukses, padahal itu adalah pola pikir yang salah. Jadi kita harus berpikir positif untuk mempunyai pola pikir agar kita sukses. Saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi. Kebanyakan orang belajar itu kan tidak mengenal usia. Nah, maka dari itu kita harus terus belajar dan terus belajar. Anggapan yang selanjutnya, saya bodoh, merasa dirinya pesimis atau tidak yakin dengan dirinya dan dirinya bodoh. Saya tidak berbakat bisnis. Kata siapa? Semua orang berbakat. Next. Siapa bilang terlalu tua? Ingatlah, Kolonel Sanders Brady KFC memulai bisnisnya pada umur 70 tahun. CEO KFC tersebut, dia awalnya ragu untuk memulai suatu bisnis yang dia yakini dia sudah terlambat untuk memulai bisnis tersebut. Pada umur 70 tahun, dia memulai dan dia terbukti berhasil sampai sekarang kita kenal yang bisa kita makan yaitu KFC. Tidak berbakat. Ingatlah, Brian Siani satu memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja. Dia berbisnis karena kekurangannya dia miliki. Yang ketiga, tidak punya modal. Kebanyakan orang berusaha itu takut karena dia tidak mempunyai modal. Padahal modal adalah salah satu, walaupun modal adalah salah satu yang utama, tapi modal merupakan suatu hal yang bisa ditemukan solusi. Next. Lalu apa yang diperlukan? Untuk memulai bisnis hanya perlu yaitu 3M. Yang pertama kita mulai dari motivasi. Yang kedua mindset dan mind it just do it. Motivasi. Secara langsung kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Mindset kita harus bisa merubah pola pikir kita dan mind it lakukan. Jangan menunda-nunda waktu. Karena mulai dari motivasi dan merubah pola pikir akan menciptakan suatu hal yang baru yang dibutuhkan dan untuk konsumsi publik yang lain agar kita bisa berwirausaha dengan baik dan sukses. Next. Sekali lagi ingatlah, tingkatkan hasrat, berilah Anda sebagai bagaimana hasrat dan saat jatuh cinta pertama. Jadi kita harus mempunyai semangat yang lebih untuk memulai wirausaha agar wirausaha yang kita lakukan atau tidak setengah-setengah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian Nurbawi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian presentasi kami tentang entrepreneurship dan berpikir. Selanjutnya akan dilaporkan oleh Alfian. Oke, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai gaya rasa kehidupan. Di sini ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, peserta diminta menuliskan sumber-sumber pendapatan yang didapatkan
dia setiap harinya itu dituliskan sumber-sumbernya. Yang kedua, peserta diminta menuliskan jenis-jenis pengeluaran dan menilai apakah itu bad cost atau good cost. Kemudian yang terakhir, menghitung wealth ratio masing-masing. Oke, next. Kemudian geo aset produktif vs konsumtif. Jadi di sini buatlah daftar aset yang Anda miliki sebanyak-banyaknya. Kemudian nilai sendiri apakah aset tersebut produktif atau konsumtif. Contohnya seperti mobil, kemudian alat-alat rumah tangga atau hiasan yang lainnya. Oke. Kemudian ini tips praktis dari kita. Yang pertama, gunakan visualisasi hari sesuai dengan tujuan. Misalkan, imajinkan nikmatnya mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Itu. Kemudian menggunakan teknik afirmasi harian dengan pemilihan kata yang mengunggah kesadaran diri dengan mengungkapkan kalimat saya semakin sukses saat kondisi tubuh rileks bangun pagi. Itu menambah motivasi untuk diri kita sendiri. Next. Oke. Ini kalau ada sepakatan kata ini kalau seperti ini, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi apabila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda, mindset Anda. Ini dari Stephen Covey. Oke. Next. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.